Eh, Untuk angkatan 2022 dan 2023, adapun 2021 sudah banyak yang lulus dan harus segera lulus. Tapi kalau misalkan angkatan 2022 dan 2023 itu kurikulumnya berbeda dengan teman-teman. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu sebagai pendahuluannya bahwa di UPI ini ada dua kurikulum yang sedang berjalan kalau sekarang ini. Nah, kurikulum yang berjalan maksudnya adalah ada kurikulum, kalau kita menyebutnya ada kurikulum lama dan kurikulum baru. Nah, kurikulum 2018 itu dipergunakan sampai angkatan 2023. Nah, adapun kurikulum 2024 itu yang digunakan oleh teman-teman, yaitu angkatan 2024 dan 2025, kemudian 2026 nanti. Nah, kebijakannya pun berbeda. Nah, sebagaimana yang sudah kita sama-sama tahu bahwa kementerian juga menterinya sudah berbeda gitu, kemudian regulasi kurikulumnya pun berbeda. Yang sebelumnya itu ada program MBKM, yaitu ada mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu, dan kemudian regulasinya juga kemudian dari kementerian ketika tahun 2021 mungkin sampai 2024 kemarin itu ada peraturannya. Hanya saja sekarang bergesernya kementerian itu kebijakan pun bergeser. Nah, ada pengakuan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dalam program MBKM ini. Jadi prinsip MBKM-nya untuk teman-teman itu berbeda dengan prinsip MBKM yang angkatan 2022 dan 2023 pun 2021. Jadi teman-teman ketika misalkan nanti berbicara dengan kakak kelasnya ini ya akan agak rooming gitu karena berbeda ceritanya gitu MBKM yang dimaksudnya gitu. Nah, untuk teman-teman ini tadi sudah saya katakan ini seyogianya akan berpengaruh ke perjalanan akademik teman-teman, yaitu pengakuan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dalam program MBKM. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zaka, bahwa untuk angkatan 2024 itu terkena portal poin. Nah, ini pun akan berbahaya bagi teman-teman yang lama lulusnya. Kakak kelas yang lama lulus, yang belum lulus, itu portalnya kan sistemnya sama. Jadi nanti teman-teman itu punya sistem SIAS, yaitu sistem informasi untuk ujian gitu ya, untuk ujian. Jadi untuk ujian sidang, sidang dari seminar proposal, sidang skripsi. Nah, itu harus ACC di sistem. Nah, ACC di sistem itu akan di portal, maksudnya itu teman-teman tidak bisa mengajukan ujian sidang kalau pengumpulan 100 poinnya itu belum terkumpul. Nah, 100 poin itu banyak banget Ibu gitu ya, ngapain aja. Banyak kalau kita lihat sekarang 100 gitu. Nah, maka sekarang saya sampaikan detailnya, pengumpulannya itu seperti apa, kegiatannya seperti apa. Oke, sebelumnya udah nampak di layar belum? Sudah Ibu. Udah? Oke, ya kita mulai ya. Pertama, pengakuan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa atau P2PBM ini yaitu bentuk-bentuk pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa yang dapat diakui untuk konversi mata kuliah, pemenuhan tugas mata kuliah, SKPI. SKPI itu adalah surat keterangan pendamping ijazah. Jadi nanti teman-teman ketika pas lulus gitu ya, kemudian dapat ijazah itu dapat dua. Kalau dulu itu ada akta 4 kan udah nggak berlaku ya. Jadi ada ijazah, kemudian ada SKPI. Jadi ada ijazah, ada transit nilai, kemudian ada SKPI. Nah, SKPI ini adalah surat keterangan pendamping ijazah yang mana nanti memuat kompetensi-kompetensi teman-teman di luar bidang studi. Jadi di luar transkrip nilai yang teman-teman sudah penuhi tentang pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian ada persyaratan kelulusan. Yang kedua adalah harga satuan untuk setiap bentuk pengalaman belajar dan prestasi yang telah diperoleh oleh mahasiswa. Nah, prestasi di sini, teman-teman, bukan berarti teman-teman harus bawa pulang medali atau misalkan piala olimpiade gitu ya, atau misalkan lomba apa. Jadi saya dituntut kudu juara satu, dua, atau tiga. Prestasi di sini bukan prestasi hanya seperti itu saja gitu, tapi ada di sini lebih ke penghargaan apa yang sudah teman-teman lakukan gitu. Nah, sejauh ini kan teman-teman organisasi ya organisasi kan gitu, nulis ya nulis gitu, atau misalkan kegiatan dimanapun hanya sebagai
apa ya kegiatan saja gitu. Tapi kalau misalkan di P2PMB ini itu menjadi sebuah prestasi yang nantinya akan dikonversi harganya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, prosedur pengakuan pengalaman belajar dan prestasi untuk kepentingan konversi mata kuliah, pemenuhan tugas mata kuliah, pemenuhan si SKPI yang tadi, dan atau penetapan persyaratan kelulusan. Nah, kemudian pengalaman dan prestasi yang diakui sebagai pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa adalah keseluruhan bentuk program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh. Nah, ini yang harus teman-teman pahami dan apa ya harus tahu sebenarnya bahwa apa saja yang menjadi kegiatan yang akan diakui itu setidaknya ada 4 sumber gitu ya. Ini yang eh, ini dari mana nih gitu ya kegiatannya diselenggarakan oleh mana saja. Yang pertama itu yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek baik oleh Pusat Prestasi Nasional, Dirjen Pendidikan Tinggi, Dirjen Pendidikan Vokasi atau unit lainnya yang di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, kemudian yang kedua, kementerian selain Kemdikbudristek, instansi lembaga, perguruan tinggi terbaik dari dalam atau luar negeri, komunitas seniman dan budayawan, ormas, ormas di sini ya ormas yang apa ya relevansinya lah ada dengan akademik gitu ya. Jadi bukan ormas penjaga hajatan itu bukan Kopasjat ya gitu, bukan Kopassus penjaga hajat bukan. Nah, kemudian asosiasi profesi dan lain-lain sebagai penyelenggara program dan kegiatan yang relevan dan layak dihargai dengan bobot SKS dan poin. Jadi karena teman-teman ini kuliah ada SKS dan poin, jadi nanti urusannya itu adalah konversi nilai SKS dan pemenuhan poinnya. Karena bukan cuma untuk harus 100 poin, teman-teman kan harus pemenuhan minimal 144 SKS-nya harus terpenuhi baru bisa sidang. Yang ketiga, organisasi, lembaga, atau institusi luar negeri yang relevan dan layak dihargai dengan bobot SKS atau poin. Yang keempat, Direktorat Kemahasiswaan, Fakultas, Prodim Ormawa, dan unit lain di lingkungan UPI. Jadi dari mulai Kemdikbudristek, kemudian kementerian lainnya, organisasi lembaga institusi luar negeri, kemudian dan penyelenggara dari UPI. Nah, ini menjadikan teman-teman tidak bisa jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang tidur itu nggak bisa kalau sekarang. Jadi teman-teman dituntut untuk aktif. Aktif di sini bukan hanya sekedar organisasi, tapi mengembangkan soft skill diri sendiri gitu. Jadi mengembangkan bakat sendiri, kompetensinya. Kalau yang sampai sekarang nggak tahu bu potensi saya di mana sekarang, itu yang harus dicari oleh teman-teman. Jadi tidak sekedar pasrah yang penting kuliah, kemudian udah beres kuliah pulang, kemudian jajan gitu ya tidur, yang lainnya nggak bisa kayak gitu kalau sekarang. Jadi teman-teman akan menjadi manusia-manusia yang dituntut produktif. Nah, ini kegiatan-kegiatannya. Kategorinya, ada program pembinaan mahasiswa, kemudian ada kompetisi dan festival, kemudian ada keikutsertaan dalam pelatihan atau workshop, kemudian kreativitas kecendekiaan, penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan, perolehan sertifikat kompetensi dan HKI atau hak kekayaan intelektual. Kita bahas satu-satu. Ini akan sangat panjang ya, teman-teman. Mudah-mudahan tidak mengantuk karena ini juga akan berdampak pada nasib hidup akademik kalian ya. Pertama, pengalaman belajar dari program pembinaan mahasiswa. Nah, untuk membedakan program pembinaan mahasiswa dengan program lainnya adalah adanya tahapan pengusulan proposal, baik yang diajukan oleh perguruan tinggi maupun mahasiswa kepada program penyelenggara program. Nah, teman-teman entah sudah pernah mendengar atau belum selama 2 semester di UPI ini, ada yang dinamakan dengan PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, jadi itu teman-teman bikin proposalnya. Ini bisa kalau misalkan di PKM ini itu berkelompok teman-teman itu baik dari prodi sendiri atau boleh join dengan prodi yang lain. Itu membuat proposal. Adapun template-nya nanti sesuai dengan penyelenggara programnya. Jadi teman-teman ini harus melek informasi, nyari-nyari tahu gitu. Kapan nih dibuka gitu, kapan nih dibukanya. Ada 4 program.
program kreativitas mahasiswa PKM, kemudian ada program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW, ketiga program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa, yang keempat program sejenis lainnya. Nah, yang pertama ini program kreativitas mahasiswa, ini ada setidaknya 10 PKM ya. Ada PKM RE, Riset Eksakta, kemudian PKM Riset Sosial Humaniora. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mau PKM-nya ke riset, itu kita masuknya adalah di Riset Sosial Humaniora, Soshum. Ada PKMK, yaitu PKM kewirausahaan, itu yang berwirausaha. Kalau teman-teman mau berbisnis atau mulai dagang atau misalkan buka buka manajemen marketing yang lainnya, itu bisa diajukan di PKMK. Kemudian ada PKMPM, pengabdian kepada masyarakat, PKMPI, PKM penerapan ilmiah, kemudian ada KC, Karsa Cipta, KI, Karya Inovatif, VGK, video gagasan konstruktif, kemudian GFT, gagasan futuristik tertulis, dan AI yaitu artikel ilmiah. Jadi ini untuk Bu, panduannya gimana? Itu kapan ininya? PKM itu ada penyelenggara khususnya. Jadi nanti ada call apa ya? eh, Mulai call for proposalnya gitu. Jadi proposalnya itu kapan disubmitnya, lini masanya seperti apa itu nanti akan ada di yang penyelenggara PKM-nya khusus gitu. Makanya teman-teman ini harus aktif berbicara dengan teman-teman prodi lain atau misalkan fakultas lain, bahkan kampus lain itu terkait PKM itu kapan. Nah, nanti pun kalau lolos nanti seleksinya itu adalah di prodi terlebih dahulu, kemudian ke fakultas, kemudian dari fakultas ke universitas. Jadi kalau teman-teman lolos dari fakultas, kemudian nanti diseleksi juga di universitas. Nanti kalau misalkan di universitas nanti ada pendanaan universitas. Tapi kalau misalkan nanti ternyata lolos ke nasional, itu jadi nanti ikut timnas. Jadi PKM di nasional. Yang kedua yaitu wirausaha, pembinaan mahasiswa wirausaha. P2MW ini merupakan program penguatan ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi berupa pembinaan, pendampingan, mohon maaf typo, serta pelatihan atau coaching usaha kepada mahasiswa peserta P2MW. Pelaksana program adalah Direktorat Belmawa Ditjen Diktiristek. Tata caranya, mahasiswa itu mengajukan proposal kegiatan secara berkelompok antara 3 sampai 5 orang, mahasiswa maksimal semester 7, kemudian tahapan usaha dalam program P2MW, tahapan awal dan tahapan bertumbuh. Ada kelompok usaha hanya dapat memilih satu tahap pada setiap kategori, apakah teman-teman mau tahapan awal atau tahapan bertumbuh. Nah, kemudian kalau misalkan yang si P2 ini yang pembinaan wirausaha. Nah, itu pun sama nanti ada informasinya. Jadi teman-teman harus kepo juga gitu dari mulai websitenya kementerian gitu ya, kemudian dari websitenya UPI gitu ya, kemudian nanya ke pembina kemahasiswaan, ke PA-nya. Jadi teman-teman kan punya dua dosen yang sebenarnya bisa sumber pertanyaan. Pertama adalah dosen PA, pembimbing akademik teman-teman, dosen walinya. Yang kedua adalah pembina kemahasiswaan. Di sini at least adalah Pak Rinaldi. Nah, yang ketiga yaitu program penguatan kapasitas organisasi. Nah, PPK Ormawa adalah program penguatan kapasitas Ormawa melalui serangkaian pembinaan Ormawa oleh perguruan tinggi yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat atau P2M. Kegiatan PPK Ormawa diawali dari usulan proposal yang terdiri dari subproposal program P2M sesuai topik yang dipilih dan telah lolos seleksi internal di tingkat perguruan tinggi. Ormawa yang dimaksud adalah ormawa aktif pada program sarjana yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan seperti BEM universitas atau fakultas, unit kegiatan mahasiswa, atau himpunan program studi. Contoh kegiatannya, sosiopreneur, pertanian masa depan, sekolah perempuan, desa kelurahan digital, sanggar tani muda, konservasi tanaman obat, rumah sampah digital, desa kelurahan sehat, desa kelurahan cerdas, rumah inovasi, kampung iklim, kemudian desa kelurahan maritim, desa kelurahan hutan, dan lain-lain. Jadi program yang memang nantinya diselenggarakan oleh PPK Ormawanya itu sendiri. Gitu.
Nah, adapun program lainnya adalah program-program yang di masa depan akan dikembangkan. Program dapat dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pihak lainnya di luar program gitu. Program lainnya perlu didefinisikan. Ini nanti ketika kementerian punya program baru gitu kalau yang ini. Nah, selanjutnya ada pengalaman belajar dan prestasi dari kompetisi dan festival. Ini teman-teman yang sering ikutan lomba-lomba. Nah, jadi ada kompetensi festival yang diakui. Yang pertama adalah pemilihan mahasiswa berprestasi nasional, Gilmapres. Kemudian Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, PIMNAS. Penghargaan Abdi Daya Ormawa. Kemudian ada National University Championship, kemudian ada Expo Kewirausahaan Mahasiswa, ada Festival Film Mahasiswa Indonesia, International Championship, World University Debating Championship, kemudian kompetisi debat mahasiswa Indonesia, kompetisi jembatan Indonesia, kompetisi mahasiswa nasional bidang bisnis manajemen dan keuangan, kontes bangunan gedung Indonesia. Di sini kemudian ada kontes kapal cepat, kemudian ada kontes mobil hemat energi, robot. Mungkin ini tidak terlalu relevan dengan dengan prodi kita. Ada di Asia Pacific Broadcasting Union, Robocon, lomba inovasi digital mahasiswa. Ada Olimpiade Nasional Matematika dan IPA, Paduan Suara Mahasiswa Nasional, Musabakoh Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional. Jadi kalau teman-teman mewakili UPI gitu ya ke MTQ-MN gitu, nah itu udah masuk tuh. Kemudian pentas paduan suara gerejawi, ya kalian tidak bisa masuk di sini. Kemudian pagelaran mahasiswa nasional bidang teknologi informasi dan komunikasi, Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN, Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional, Statistik Karya dan Festival Data Science, Sukan Malaysia Indonesia. Nah, kemudian rambu-rambunya, satu, penilaian kompetisi yang dan festival didasarkan pada sejumlah kriteria. Pertama, durasi waktu yang dibutuhkan hingga memperoleh prestasi, ada prestasinya, kemudian level eventnya, kategori eventnya, jumlah peserta, relevansi bidang ilmu, kontribusi terhadap indikator kinerja utama, dan variabel lainnya. Nah, ini indikator kinerja utama itu adalah parameter rumus parameter untuk melihat keunggulan universitas. Jadi kalau tingkat universitas antar universitas daya saingnya itu dilihat dari pemerolehan indikator kinerja utama. Nah, jadi durasi waktu dihitung mulai dari persiapan hingga memperoleh hadiah atau anugerah dengan satuan waktu 1 jam 60 menit. Nanti ini dikonversi ke SKS, atau SKS kan 45 menit gitu. Jadi berapa SKS dan berapa poin nanti yang akan didapat. Kita skip ya yang ini. Nah, tadi ini yang sudah di-spill oleh Ustadz Jaka tentang International Conference yang akan kita adakan lagi. Sebenarnya ICAL pernah ada dan kita vakum di tahun 2022. Kemudian kita akan kembalikan lagi ada International Conference Arabic Language itu untuk mewadahi teman-teman mengumpulkan poin juga. Nah, pengalaman jenis pelatihan atau workshop yang dapat diakui sebagai pengalaman belajar dibagi dua pilihan, yaitu ada yang bersifat wajib dan kemudian ada yang bersifat pilihan. Pelatihan atau workshop wajib adalah tema kewirausahaan atau kredensial mikro. Kewajiban tersebut melekat ketika mengontrak mata kuliah kewirausahaan. Nah, saya lupa lagi angkatan 2024 ini kewirausahaan entah semester 3 atau 4 ya. Jadi ada mata kuliah kewirausahaan. Di mata kuliah kewirausahaan ini nanti disampaikan oleh dosen mata kuliah kewirausahaan. Kalau misalkan tidak diganti di prodi itu adalah Ustadz Sofa dengan Ustadz Datang. Jadi pelatihan atau workshop kewirausahaan yang telah diikuti dapat mengganti sejumlah pertemuan atau kehadiran dalam mengikuti perkuliahan kewirausahaan. Nah, kemudian pelatihan atau workshop bersifat pilihan yaitu diikuti mahasiswa itu sangat dianjurkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi yang sesuai dengan bidang keahlian program studi. Waktu tahun kemarin untuk angkatan 2021, alhamdulillah saya memperoleh, bisa diusahakan memperoleh sertifikasi kompetensi gratis untuk mahasiswa, 50 mahasiswa waktu itu untuk memperoleh ini gitu. Dan mudah-mudahan
Nanti saya berjuang kembali, mudah-mudahan dapat lagi yang gratisnya buat teman-teman. Jadi bisa mengikuti sertifikasi profesi. Pelatihan atau workshop mendukung capaian pembelajaran lulusan perguruan tinggi. Lembaga penyelenggara pelatihan atau workshop adalah perguruan tinggi, asosiasi profesi, perkumpulan program studi, dan lembaga lain yang diakui pemerintah serta lembaga lain yang kredibel terekognisi secara nasional atau internasional. Jadi nanti teman-teman ikut di international conference juga itu masuk bisa. Peserta pelatihan atau workshop dapat menunjukkan bukti fisik yang dapat dipertanggungjawabkan seperti sertifikat asli, foto, atau rekaman kegiatan. Kemudian ada pada kegiatan workshop harus menunjukkan hasil karya ciptanya, kemudian keikutsertaan mahasiswa dalam pelatihan atau workshop dilaporkan pada aplikasi tersedia. Nah, sekarang dari kreativitas kecendikiaan, ini ada dua jenis. Ada kegiatan asistensi bersama dosen, kepeloporan dalam bidang akademik. Nah, teman-teman ini kalau misalkan yang ini eh, harus terlihat menonjol di bidang akademik dan riset sebenarnya. Jadi bisa nanti join dengan dosen. Pertama, kegiatan asistensi bersama dosen adalah kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif dengan dosen. Kegiatan yang dapat diikuti adalah penelitian, praktikum, pengembangan perangkat perkuliahan atau bahan ajar, serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi setiap dosen itu punya tridharma perguruan tinggi. Selain dari ngajar, para dosen itu wajib meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Nah, dalam segi penelitian dan pengabdian, dosen itu boleh bahkan dianjurkan merekrut mahasiswa untuk membantu penelitiannya dan pengabdiannya. Nah, maka teman-teman ini biasanya dibidik oleh dosen tertentu gitu dengan kemampuan dari teman-teman. Jadi untuk membantu penelitian. Nah, mengikuti kegiatan penelitian dosen dalam rentang waktu tertentu biasanya dalam kurun waktu 8 bulan dari mulai pelaksanaan gitu. Tapi keterlibatannya itu dari penyusunan proposal. Jadi bukan penelitiannya sudah berjalan baru teman-teman ikut, tapi dari mulai penyusunan proposalnya, pengumpulan data, analisis data dan laporan. Saya sarankan ketika ada dosen kalau ada yang mengajak untuk gabung di tim risetnya itu jangan ditolak, itu lumayan karena nantinya akan berimpact pada penulisan artikel ke depannya. Kemudian di sini menjadi poin gitu. Kalau dari dulu-dulu tim riset saya juga banyak mahasiswa tapi nggak di aku poin. Kalau dulu itu tidak ada konversi poin gitu. Jadi tapi kalau sekarang ini ketika membantu penelitian dosen itu udah jadi konversi poin gitu. Nah, sangat diutamakan jika memiliki potensi untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa. Jadi penelitian yang tadi PKM itu atau menghasilkan artikel. Bukti keikutsertaannya dapat berupa logbook selama mengikuti penelitian dan laporan penelitian. Kemudian mengikuti pengabdian kepada masyarakat bersama dosen atau pengabdian yang diselenggarakan oleh prodi, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Bukti keikutsertaannya antara lain surat keterangan atau sertifikat yang diketahui oleh dosen atau ketua tim pengabdian dosen. Menjadi asisten praktikum pada mata kuliah tertentu. Bukti keikutsertaannya dapat berupa logbook selama menjadi asisten praktikum. Yang kedua, yaitu ada kepeloporan dalam bidang akademik, yaitu keikutsertaan dalam forum ilmiah yang bereputasi tingkat nasional atau internasional seperti seminar, kemudian conference, simposium, diskusi panel, talk show, dan lain-lain. Ditunjukkan itu berupa piagam penghargaan, surat keterangan, surat tugas atau dokumentasi, dan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga panitia penyelenggara. Kemudian ada pengembangan gagasan dalam bentuk tulisan. Nah, ini yang tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jaka, yaitu menerbitkan artikel gitu ya. Teman-teman sebenarnya udah terbiasa mendengar kata artikel dari semester satu. Jadi menerbitkan artikel yang dimuat dalam jurnal terakreditasi tingkat nasional atau terindeks pada jurnal bereputasi tingkat internasional. Teman-teman sudah pernah saya jelaskan tentang Sinta dan Scopus. Jadi yang harus terindeks Sinta. Baik sebagai ketua maupun anggota, bukti fisik ditunjukkan adalah dengan artikel yang telah terbit. Kemudian menyusun book chapter pada penerbit yang bereputasi internasional dan diterbitkan secara terbuka atau open access. Bukti fisik yang ditunjukkan adalah book chapter yang telah terbit. Kemudian menyusun tulisan yang bersifat opini pada media massa yang bereputasi tingkat nasional dengan jumlah pembaca tertentu. Jadi kalau nulis opini kayak misalkan di koran atau di media itu yang bukan
media gosip gitu ya, tapi media yang memang mereka bereputasi gitu. Kemudian menyusun buku teks atau buku referensi yang relevan dengan program studi. Buku yang diakui adalah buku yang mendapat nomor registrasi ISBN dan diutamakan diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi. Menyusun karya yang membantu meningkatkan kinerja dan keunggulan sekolah, daerah, dan institusi tertentu sehingga meningkatkan citra dan mutu lembaga. Menyusun dokumen berupa foto atau video yang menggambarkan keunggulan sekolah, daerah, atau institusi tertentu. Kemudian menyusun novel, komik, skrip atau naskah film, naskah pertunjukan, naskah pameran untuk event tingkat provinsi, nasional, atau internasional. Bukti yang ditunjukkan berupa tulisan sesuai karyanya. Nah, kemudian ada eh, eh, selanjutnya yaitu secara mandiri atau berkelompok mengembangkan media atau alat bantu pembelajaran yang layak digunakan dalam proses pembelajaran, kelayakan media dan alat-alat pembelajaran atas penilaian dari dosen yang diberi tugas oleh ketua program studi. Secara mandiri atau berkelompok mengembangkan instrumen, alat-alat praktikum atau alat-alat olahraga kalau kita nggak relevan dengan olahraga, tapi lebih ke pendukung perkuliahan. Nah, teman-teman nulis artikelnya ini sekalian ya. Jadi nanti semester 3 teman-teman ini kuliah literasi itu muatannya teman-teman harus memperoleh artikel gitu, artikel ilmiah. Jadi diajarkan satu semester bagaimana nulis artikel yang baik dan bagaimana cara menerbitkan dengan cara yang baik, bukan lurusuhan gitu ya. Jadi dimodalin dulu nih gitu sama prodi, tulisnya seperti apa, risetnya itu yang baik seperti apa. Kemudian ada Ormawa nih, pengalaman belajar penguatan organisasi kemahasiswaan. Ini teman-teman ini tidak bisa jadi kupu-kupu, teman-teman harus aktif berorganisasi setidaknya minimal ke maba. Ada dua jenis. Satu, pengalaman menduduki jabatan pada suatu organisasi, pengalaman menjadi bagian dari suatu kepanitiaan. Jadi teman-teman sekarang mau berorganisasi itu dapat poin. Kalau dulu mah ya prestisius sendiri saja. Oh saya jadi kisem apa, oh saya jadi apa gitu. Kalau sekarang itu diakui jadi poin. Pertama, pengalaman berorganisasi di lingkungan kampus yaitu memiliki kedudukan sebagai pengurus inti. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang, dan nama lainnya. Kalau dulu pada ogah-ogahan jadi Rois Am, kalau sekarang mah kalian, nah sok mah nggak jadi Rois Am itu nilainya gede. Terus wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang, dan nama lainnya. Jadi ini bukan cuma di Kemaba, tapi BEM Pusat, jadi Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa, atau nama sejenis di tingkat program studi. Nah, kalau di sini kita ke maba. Dewan Perwakilan Mahasiswa dan sejenisnya di tingkat program studi itu DPM juga gitu. Senat Mahasiswa dan nama sejenisnya di tingkat fakultas dan kampus daerah. Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa atau BEM Rema tingkat universitas. Kemudian DPM dan sejenisnya di tingkat universitas. Buktinya teman-teman harus punya SK-nya. Jadi sekarang mah gini, teman-teman ikut lomba, si sertifikatnya jangan sampai hilang, langsung laporkan juga ke Panden atau misalkan disimpan di drive, teman-teman punya drive sendiri gitu. Kemudian kalau kegiatan kayak tadi jadi anggota kisem apa atau jadi rois kisem apa atau jadi rois am atau aktif di mana, jadi di DPM atau di BEM atau misalkan di MPM, itu di surat keterangan kepengurusannya itu disimpan baik-baik gitu karena itu yang jadi bukti nanti konversi poinnya. Kemudian pengalaman berorganisasi pada UKM di lingkungan kampus gitu ya, baik itu jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang dan nama lainnya. Jadi di sini ada UKM-nya itu ada kepramukaan, resimen mahasiswa, kemudian palang merah remaja atau KSR, organisasi kehumasan, keprotokolan, dan lain-lain. Jadi teman-teman ikut UKM juga sekarang itu ada poinnya gitu. Organisasi kemahasiswaan dalam kelompok latihan olah bakat seperti pengembangan bakat olahraga, seni budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lain-lain. Teman-teman bebas berkarya UKM apapun dan itu pun sama di konversi poin. Kemudian ada kelompok karya ilmiah atau berbasis keilmuan lainnya. Pengalaman mahasiswa dalam kepanitiaan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan, prodi, fakultas, atau kampus daerah, lembaga, direktorat, dan lainnya. Teman-teman kalau ada kegiatan dan jadi panitia, sekarang simpan baik-baik itu SK-nya. Jadi panitia bu saya mah udah jadi konsumsi panitia, nah pokoknya mah simpen gitu karena
itu nanti bisa dikonversikan lumayan ngumpul-ngumpul poin. Nah, sekarang ada pengalaman belajar dari perolehan sertifikat kompetensi dan HKI. Sertifikat kompetensi itu bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi. Kalau yang tempo lalu tadi saya sudah jelaskan, ada teman-teman dari 2021 itu untuk 50 orang secara gratis dari LSP. Mudah-mudahan juga tahun ini bisa, dan ketika ada, teman-teman bisa ikut gitu. Kan lumayan gitu, karena kalau LSP itu bayar kan mahal gitu untuk dapat sertifikat kompetensi itu karena ada pelatihan yang lainnya. Tapi kalau misalkan gratis kan lumayan. Nah, mahasiswa memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kemudian ada HKI, hak kekayaan intelektual menjadi dua kategori, ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang megang HKI di prodi ini adalah Ustadz Nala. Jadi kalau misalkan mau eh, melakukan pengusulan hak kekayaan intelektual, teman-teman bisa komunikasikan dengan Ustadz Nala. Nah, sekarang poinnya, berapa sih sebetulnya per poin-poinnya ini? Gitu. Harga satuan kredit pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa. Pertama, tadi pembinaan mahasiswa. Ada, jika program pembinaan mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek menetapkan standar harga SKS, maka pembobotannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian. Jika program yang dimaksud tidak menetapkan harga SKS, maka diatur oleh perguruan tinggi. Ini harga satuannya. Tadi kan ada bidang PKM ya, yang PKM ada RSA yang riset humaniora, kewirausahaan, sampai artikel ilmiah. Ketika teman-teman didanai universitas, kemudian lolos tahap satu, gitu ya. Nah, sampai didanai, kemudian ada PIMNAS, ada kumulatif, itu ada poinnya. Ada bobot SKS-nya dulu. Jadi ada bobot SKS-nya dulu. Kalau didanai universitas itu satu, kalau lolos tahap satu itu 1 sampai 2, kalau didanai sampai 5, PIMNAS 2 sampai 3, kumulatifnya itu 6 sampai 10. Jadi kalau sampai PIMNAS berarti teman-teman bisa nyampe 10 SKSI poin ini gitu. Nah, ini mana? Nah, ini durasi waktunya, skalanya poin, tadi ada level poin kan gitu. Jadi level poinnya itu kegiatannya itu tergantung. Kalau misalkan teman-teman itu di perguruan tinggi Satker, Satker kan perguruan tinggi ada Satker, BLU, PTNBH. Nah, kalau kita di PTNBH. Nah, jadi itu kalau tingkat levelnya itu ada di PTNBH itu 20 poinnya. Kalau tingkat kabupaten berarti itu 20, provinsi 30, nasional 40 gitu. Nah, kelompok 4 orang lebih kategori eventnya. Kalau berkelompok PKM itu memang harus berkelompok gitu. Itu ada poin-poinnya juga. Nah, itu nanti dihitung kemudian ini rumusnya. Jadi durasi waktu gitu. Poin-poin yang lainnya ya udah teman-teman nggak usah ngapalin rumusnya. Sekarang mah ada berkegiatan we dulu gitu ya. Nanti dibantu oleh prodi untuk menghitung si rumus poinnya. Nah, di sini ini untuk PIMNAS gitu ya, PKM, tapi belum pernah di prodi ini gitu ya, ada tim PKM yang lolos ke PIMNAS gitu. Jadi mudah-mudahan adalah minimalnya tim PKM di teman-teman angkatan 2024 ini mempelopori ada di minimalnya didanai sampai tingkat universitas. Kalau syukur-syukur langsung ke tingkat nasional. Nah, kemudian ada P2MW. Kalau P2MW ini workshop usaha, durasi waktunya kalau 1.500 menit gitu. SKS-nya 0,55 SKS, poinnya adalah 10 gitu. Nanti ada konversi, ada mata kuliah yang bisa dikonversi, tapi bukan mata kuliah wajib. Jadi kalau teman-teman, wah saya berarti ikutan organisasi ngonversi nahu tuh bisa. Jadi kalau mata kuliah inti prodi itu tidak bisa dikonversi. Jadi kalau misalkan yang kebahasaan itu tidak bisa dikonversi. Jadi nanti ada mata kuliah generik yang memang tidak terlalu relevan dengan prodi, nah itulah yang dikonversinya. Tapi kalau misalkan mata kuliah nahu itu nggak bisa. Jadi karena pernah ada mahasiswa yang, saya ikutan Kamjar, kalau dulu kan ada kampus mengajar gitu. Mau konversinya ke nahu, tuh bisa. Nah, ini ada mata kuliah generik yang dikonversi dari P2MW. Oke, terus ada lagi nih harga dari PPK Ormawa. PPK Ormawa penyusunan subproposal PPK Ormawa, pesertanya kelompok SKS-nya 0,5 poin gitu ya. Ini per poin-poinannya. Nah, kemudian ada harga satuan pengalaman belajar dari suatu program yang didasarkan program kegiatan gitu ya. Karena jarang yang PPK Ormawa ini gitu. Eh, nah, ini yang kompetensi festival.
Ini durasi waktu ada yang kurang dari 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, lebih dari 6 bulan. Itu SKS-nya level eventnya juga tingkat kabupaten atau berapa. Nanti rumusnya kata saya mah udah ngumpulin aja dulu kegiatan dulu gitu. Nanti dibantu prodi untuk menghitung rumus dan yang lainnya. Nah, kemudian kategori kegiatan festival gitu. Ini gede banget nih kegiatan festival. Kalau teman-teman ikut bermain gitu ya di festival. Nah, kemudian ada pelatihan atau workshop gitu. Ini juga sama, gede banget poinnya. Nah, pelatihan atau workshop ini bisa nyampe ke 36 poin gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pelatihan 36 poin gitu, tinggal cari yang lain kan lumayan. Nah, kemudian ini ada kecendekiaan, ada asistensi penelitian dosen gitu ya. Kalau level kegiatannya lokal, ada nasional, ada internasional, relevansi bidang ilmu dihitung juga. Nanti ini rumusnya juga itu lumayan bisa sampai ke berapa poin? 30 atau 40 poinan. Jadi teman-teman kalau ada yang dosen ngajak jadi tim risetnya jangan nolak. Nah, kemudian ini kepeloporan dalam bidang akademik, yang ini tadi keikutsertaan dalam forum ilmiah, seminar, konferensi, tadi yang disebutkan oleh Ustadz Jaka, tuh levelnya lokal, kampus, provinsi, nasional, internasional. Sedangkan kita internasional conference itu lumayan tuh poinnya ke 30 gitu. Jadi menerbitkan artikel yang dimuat dalam jurnal terakreditasi berafiliasi UPI itu sampai Scopus teman-teman itu udah punya 80 poin. Menyusun book chapter. Terus menyusun tulisan yang bersifat opini pada media massa, itu juga sama. Menyusun buku teks atau buku referensi. Saya biasanya membantu mahasiswa itu dengan proyek di mata kuliah. Terakhir, sekarang lagi proses penerbitan book chapter untuk mata kuliah evaluasi yang kemarin, angkatan 2023 gitu, satu buku. Jadi satu angkatan punya satu buku. Nah, jadi kalau misalkan ada karya-karya seperti itu, teman-teman jangan males-malesan. Jadi setidaknya ada artefak keilmiahannya. Nah, ini juga sama eh, harga satuan. Kalau misalkan tadi relevansi ya, ini ada yang tidak relevan, yang relevan gitu. Kemudian IKU. Nah, ini karya ilmiah. Jabatan dalam suatu organisasi ini yang nyaris semua teman-teman ikut juga kan. Tuh, pengakuan jabatan dalam organisasi. Jadi ketua kepengurusan yang 1 tahun relevan, kurang relevan, dan tidak relevan. Kalau relevan 20 poin gitu. Jadi dihitung dalam 1 tahun periode. Alhamdulillahnya kalau ke maba kan 1 periode 1 tahun kan. Oh, ketua satu, bendahara dan wakil bendahara, kemudian kepanitiaan pada kegiatan keorganisasian mahasiswa. Jadi kalau misalkan teman-teman ikut P2M, ada Fikar, kemudian ada kegiatan seminar yang lainnya. Nah, itu kumpulin sih surat-surat keterangannya karena itu ternyata akan berdampak pada poin. Tuh. Nah, ini untuk HKI. Nah, ini prosedurnya. Pengakuan pengalaman belajar untuk konversi tugas mata kuliah, kemudian pemenuhan tugas mata kuliah, ada SKPI, ada pengakuan pengalaman belajar untuk persyaratan kelulusan. Ini polanya teman-teman, jadi mahasiswa itu ke prodi dulu, kemudian prodi nanti ke fakultas atau kampus daerah, kita fakultas, kemudian dosen PA atau pembimbing karya lapangan atau dosen pengampu mata kuliah, kemudian melakukan aplikasi pengajuan, kemudian ke aplikasi kemahasiswaan. Nah, pengakuan belajarnya mengajukan portofolio pengakuan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dilakukan melalui aplikasi nanti di SIAS di portal. Jadi biasanya ini di penghujung, jadi di semester tujuhan. Nah, gitu. Jadi tidak dari sekarang gitu. Jadi nanti kalau misalkan ini mah dari setiap semester atau misalnya itu dikumpulin dulu nanti lapor minimal setidaknya ke PA atau ke pembina kemahasiswaan ke Ustadz Aldi. Nah, dosen pada mata kuliah tertentu menetapkan bahwa pada mata kuliah menugaskan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar atau suatu prestasi sejumlah bentuk yang diatur dalam buku pedoman yang tadi. Kemudian khusus untuk mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa wajib mengikuti minimal satu kegiatan pelatihan. Tuh, jadi dengan satu mata kuliah aja teman-teman udah dapat poin gitu. 2 mata kuliah udah dapat beberapa poin, ditambah ikut kemaba, ditambah ikut UKM, ditambah international conference, ditambah ini udah lunas gitu. Jadi gak ada beban. Jadi sebenarnya ini tuh tidak membebani teman-teman, tapi lebih ke
kalau bahasa Sunda tuh apik gitu. Jadi kalau berkegiatan sekarang itu kumpulin bukti-buktinya dari foto kegiatan, SK-nya, surat keterangan yang lainnya gitu. Nah, itu dikumpulkan. Nanti mengunduh bukti, kemudian di sini untuk SKPI nanti di pendamping ijazah nanti biasanya didampingi oleh Panden, diakuinya nanti oleh Panden gitu. Jadi nanti kalau ada dosen yang bilang nanti kita project ya ini gitu. Nah, tolong follow up gitu. Projectnya kalau udah selesai gitu ya bisa diakui untuk pengalaman belajar atau tidak. Nanti dosennya yang mengurus ke prodi. Begitu, teman-teman. Nah, di sini prosedurnya, mahasiswa memperoleh minimal 100 poin dari berbagai kegiatan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa sebagai persyaratan mengajukan ujian sidang. Kemudian mahasiswa wajib memiliki minimal satu sertifikat kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi nasional Indonesia. Jadi nanti teman-teman, eh, ini yang poin dua, Prodi masih bisa mengusahakan, nanti diusahakan kembali apakah kita bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi secara gratis lagi dari LSP. Itu. Nah, selanjutnya ini teman-teman pun bisa mengikuti program Fast Track. Fast Track itu nanti di S1, S2-nya. Jadi S1 3,5 tahun, S2 1,5 tahun. Jadi teman-teman bisa jadi punya SPD dengan MPD-nya itu, sarjana dengan magisternya itu dalam kurun waktu 5 tahun saja gitu. Dan tidak perlu ada tes registrasi, tes seleksi ke S2. Jadi otomatis nanti langsung masuk S2. Diseleksinya antara semester 6 dan semester 7 nanti dari universitas ada lamannya, ada tautan portalnya untuk pendaftaran. Nah, teman-teman harus minimal udah terkumpul 120 SKS, tapi sejauh ini kalau semester 6 kalau tidak banyak yang mengulang dan teman-teman dari semester 1, 2, 3, 4 tidak banyak itu bisa cukup sampai di semester 6 120 SKS. Kemudian yang kedua, teman-teman udah bisa membuat artikel dan punya artikel. Nah, makanya di mata kuliah literasi, di mata kuliah lainnya itu pastikan dulu gitu bagaimana cara penulisan yang lainnya biar teman-teman punya artikel, kemudian teman-teman harus punya tema nantinya risetnya mau apa gitu ya, banyak-banyak ngobrol nantinya sama dosen PA mulai dari semester 4. Jadi kemudian di semester 5 nanti di semester 6 teman-teman juga bisa tes profisiensi bahasa Arab atau IHFA tes gitu. Setelah itu bisa daftar untuk fast track gitu. Jadi di sekarang udah ada 4 orang dari angkatan 2021 yang sudah ikut fast track. Jadi dari nantinya itu kalau misalkan teman-teman di semester 7 akhir itu bisa langsung belajar di S2 tanpa harus tes seleksi dulu S2-nya. Jadi teman-teman bisa ngontrak di jadi mata kuliah S1 dan mata kuliah S2. Dan nanti ketika lulus SPD, kemudian lulus MPD-nya itu 1,5 tahun kemudian. Jadi selain teman-teman mengumpulkan poin yang tadi kegiatan-kegiatannya, teman-teman juga bisa mengumpulkan ambisinya itu dengan bukti nyata bahwa teman-teman serius di akademiknya dan bisa mengikuti fast track. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, boleh silahkan. Ada yang mau bertanya? Saya Bu, Arbi, boleh, Bi, mangga. saya mau bertanya Bu, izin. Mm-mm. Tadi kan Ibu bilang kalau apa namanya input atau submit untuk dikonversi menjadi poin itu kan di akhir. Nah, Hmm. sekarang yang ingin saya tanyakan itu di Siak itu ada ini Bu, ada portal untuk input prestasi. Nah, itu kira-kira untuk apa ya Bu? Oh iya, jadi maksudnya di akhir itu adalah kalau misalkan mata kuliah, jadi gini, kalau misalkan itu di proyeknya sama dosen, difasilitasi oleh dosen, nah teman-teman itu di akhir minta tolong ke dosennya gitu, minta buktinya dan yang lainnya. Nanti teman-teman tuh berkala di akhir semester itu bisa input gitu, didampingi dosen pembimbing akademik bisa gitu, atau pembina kemahasiswaan. Atau misalkan di tahun berjalan ketika misalkan Arbi nanti deh kalau misalkan mau ujian sidang. Jadi yang jelas di akhir, di penghujung akhir itu semua poin itu udah harus terkonversi gitu. Maksudnya terinput gitu, Bi.
Jadi sampai ujung akhir. Jadi kalau ada yang bisa misalkan ah udah nanti aja di akhir gitu bisa, tapi harus sampai akhir semester 7 itu udah selesai semua 100 poinnya gitu. Mana? Terdengar, Bi? Iya Bu, terima kasih. Ya, jadi teman-teman sekarang mah gini. Kalau punya SK kumpulin dulu gitu, terus validasi dulu. Misalkan takut salah, ngobrol dulu ke pembimbing akademik atau ke PK gitu ya gitu. Ini bisa nggak ya dikonversi gitu? Ini bisa nggak untuk ini gitu inputnya gitu ya. Nah, silakan nanti konfir apa kayak udah komunikasi dengan dosen PA. Kalau misalkan salah ya udah tahan dulu aja nanti di inputnya gitu. Dibantu dulu sama prodi. Biasanya ada beberapa kegiatan yang harus divalidasi dulu oleh prodi. Nanti diminta. Jadi si sistemnya itu minta ada keterangan dari prodi atau tidak atau ini kegiatan sendiri gitu kayak misalkan Arbi ikutan taekwondo misalkan kan itu nggak relevan ya dengan bidang bahasa Arabi gitu tapi itu kan prestasi Arbi gitu bisa dikonversi gitu tapi nanti ada keterangan pengantarnya gitu untuk menganggap bahwa ya Arbi tuh si prestasi di luarnya itu walaupun tidak relevan dengan prodi tapi diakui oleh prodi gitu Bi. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Pokoknya ini ya, ada kalau misalkan teman-teman sekarang mah eh, komunikasinya itu dengan dosen PA gitu. Kemudian kalau dosen PA-nya susah dihubungi atau misalkan aduh bingung nih kalau ngobrol sama dosen PA-nya gitu. Nah, silahkan ngobrol ke dosen PK, dosen pembinaan kemahasiswaan gitu. Nanti diarahkan kalau misalkan ada apa-apa ke prodi, nanti bisa diarahkan ke prodi. Gitu. Jadi teman-teman hati-hati ya nilai jangan sampai ada yang gitu karena kalau misalkan nanti kan mengulang gitu. Terus kalau misalkan mengulang nanti menghambat di perjalanan akademiknya gitu yang kalau misalkan putaran poinnya gitu ya sampai akhir 100 poin di semester 7 udah kekumpul tapi ternyata masih ada yang itu harus ngulang lagi ya anggaran jadi sidangnya gitu karena ada beberapa kasus mahasiswa itu udah terpenuhi MBKM-nya, tapi ternyata ketika mau sidang itu tidak bisa sidang karena ternyata ada nilai 2 yang gitu. Atau misalkan ada nilai yang mendingnya kalau E-nya itu misalkan mata kuliah prodi yang bisa ditemuin dosen prodinya. Kalau misalkan nilai E-nya seperti mata kuliah olahraga terus mata kuliahnya adalah misalkan mata kuliah di pendidikan Pancasila gitu kan itu susah ngehubunginnya. Jadi teman-teman harus apik dari sekarang itu harus hati-hati dengan kuliahnya, tugas-tugasnya karena ternyata tugas yang berupa proyek itu bisa dikonversi ke poin gitu. Jadi nanti kalau ada dosen yang bro misalkan kayak nanti outputnya bikin buku ya atau misalkan bikin artikel ya atau kalian harus ikut seminar ya. Nah, ketika ada amer kayak gitu, teman-teman konfirmasi dulu ke dosennya. Pak, Bu, nanti hasilnya kalau kita udah dapet artikelnya, udah dapet bukunya, kalau misalkan kita ikutin konferensinya atau misalkan kita ikut seminar, itu bisa diakui pengalaman belajar ya, Bu, gitu, Pak, gitu prestasinya gitu. Tapi via-nya tadi jalurnya yang dari pemenuhan tugas mata kuliah itu gitu. Jadi bisa konversi juga nanti gitu. Nah, kalau misalkan dosennya mengiyakan kan bisa dibantu oleh dosen mengurus ke prodinya gitu. Begitu. Jadi sekarang mah apapun yang kalian lakukan itu bisa berdampak pada poin gitu. Aktif di organisasi. Wah, saya pecinta alam banget nih naik gunung mulu gitu. Nah, itu karena aktif asal benar tertulis di anggota UKM tersebut gitu. Terus ada saya mah gitu ya kemarin ikutan lomba gitu. Nah, itu juga asal tertulis jadi peserta lomba gitu. Terus kalau misalkan saya jadi panitia ini gitu ya bukan di kampus Bu, tapi misalkan di rumah sendiri gitu di kegiatannya. Misalkan jadi apa gitu di daerah masing-masing. Nah, kalau ada tertulis itu pun disimpan nanti bisa dikonversi ke poin. Gitu. Selain Arbi ada lagi yang ditanyakan? Ya, Algis.
Eh, ya Ibu sebelumnya terima kasih Ibu atas penjelasannya yang sangat rinci. Alhamdulillah membuka eh, mindset kita untuk prepare untuk kedepannya. Izin bertanya Ibu, kalau ada nggak bantuan pengecekan untuk mengetahui poin kita? Karena takutnya nanti kita udah ngumpulin misalkan, ternyata kita merasa cukup misal. Terus nanti ketika di akhir ternyata itu belum memenuhi poin kita gitu. Bagaimana Ibu? Ya, jadi nanti makanya tadi Ibu bilang teman-teman itu berkegiatan jangan sampai luput dari pengetahuan PA minimalnya. Jadi kebanyakan kayak gini, Bu kemarin saya ikutan magang kayak gini, iraha ngomongnya gitu ya, kapan kapan kamu teh gitu ya tiba-tiba udah gitu. Jadi dosen sendiri nggak tahu kegiatan teman-teman gitu. Nah, jadi bilang dulu makanya tadi kan ada verifikasinya dari dosen PA, dosen pendamping atau misalkan ikut lomba ada kecuali ditugaskan oleh prodi sebagai tim misalkan gitu ada nah timnya itu punya dosen pembimbing lain selain dari dosen PA karena kalian berkelompok itu ditugaskan jadi ada dosen PA, dosen pendamping, dosen pembinaan kemahasiswaan, dosen pengampu mata kuliah. Setidaknya itu, Neng. Makanya tadi harus konfirmasi kalau dikasih tugas gitu. Bilang ke dosennya gitu. Jadi nanti ini kita konversinya gimana. Jadi nanti dosen membantu menghitung. Paling tidak kalau dosen bingung, nanti dosen bilang ke prodi, nanti poinnya itu terkonversi, oh segini gitu. Karena sejauh ini nggak tahu ya mudah-mudahan sih saya berharapnya di sistem gitu di portal yang input prestasi itu udah langsung nilai konversi poin sendiri di situnya gitu. Tapi kalau kemarin kan belum ada kayak gitunya. Jadi kita masih menakar manual dulu gitu. Tapi mudah-mudahan nanti sistemnya sama UPI dibuka langsung penghitungan otomatis poin gitu. Tapi kalau misalkan tidak pun untuk tadi verifikasinya, Algis tinggal bilang kalau mau berkegiatan itu bilang ke dosen PA-nya atau kalau dosen PA-nya susah dihubungi tinggal bilang ke dosen pembina kemahasiswaan atau misalkan ke dosen pengampu mata kuliah kalau misalkan itu beririsan dengan mata kuliah. Gitu Algis. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, jadi teman-teman ini tidak tidak di apa ya, tidak diacuhkan begitu saja ya gitu. Jadi, oke teman-teman harus dapat bikin 100 poin ya, teman-teman harus berkegiatan, udah aja sana gitu. Nggak bisa gitu. Jadi teman-teman pun tetap dipantau oleh prodi gitu, tetap dipantau oleh dosen gitu. Selain dari itu kan kegiatan itu misal gitu ya kegiatannya di mana di sini sampai malam loh kok sampai malam gitu barangkali jadinya tidak diizinkan oleh dosen gitu atau misalkan kayak tadi saya contohkan oh ikut taekwondo padahal tidak ada relevansinya dengan bidang studi tapi itu passionnya gitu dan itu udah ada catatannya dia jadi anggota atau misalkan dia ikut gitu ikut lombanya nah itu dicatat dan dosen harus tahu setidaknya minimal dosen PA-nya yang tahu gitu jadi nanti dibantu jadi selain dibantu dengan konversi poinnya tapi dibantu ketika misalkan membutuhkan surat pengantar dari prodi si dosennya bisa memohon ke prodi untuk membuat surat pengantar itu gitu Alkis. Jadi kalian itu harus apa ya, jaga komunikasi yang baik dengan dosen PA-nya gitu ya, dengan dosen itu. Jadi jangan sampai tidak apal nanaun kasar kayak itu kalau dosen tuh tiba-tiba kucuk-kucuk datang gitu. Bu, saya mau konversi kemarin magang di sini. Hah, kapan gitu. Jadi gak tahu gitu. Jadi harus sepengetahuan dosen biar nanti pun dibantu dan ketika pas penghitungan dosen sendiri misalkan Agis kok kurang ini masih ada 80 poin harus 20 poin lagi. Nah, itu bisa dicari gitu. Tapi kalau kami menghitung sih ya prodi itu dengan teman-teman menulis artikel, kemudian ikut konferensi, kemudian ikut ke maba, kegiatan, kemudian nanti prodi punya kegiatan teman-teman misalkan jadi kepanitiaan, terus kemudian teman-teman ikut ke kepanitiaan juga di eh, di kampus di kegiatan organisasi gitu. Itu udah cukup loh kalau hitungan kita. Jadi sebenarnya tidak harus, aduh aku kurang gitu. Enggak, sebenarnya apa yang biasa teman-teman jalani saja. Cuma yang paling gede memang adalah di menyusun buku, menyusun artikel gitu itu karena itu kan lebih yang relevan dengan akademik gitu teman-teman. Baik, ada lagi Algis gimana? Masih ingin bertanya? Sudah Ibu, Alhamdulillah jelas. Ya, ada lagi yang lain?
Atau nanti dimulai saja dari mulai perwalian dengan dosennya gitu, teman-teman bisa sharing gitu. Gitu. Jadi saya melaporkan, jadi bukan cuma sharing, tapi melaporkan sejauh ini teman-teman ngapain dan mau apa gitu, dan apakah itu nanti bisa berdampak ke konversi pengalaman belajar yang prestasi itu, atau ada saran lain, atau ternyata mungkin dosennya punya arahan lain dan bisa mewadahi gitu. Jadi teman-teman nanti dimulai saja dari mulai perwalian semester ini untuk sharing dengan dosen PA-nya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Aldin, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu atas waktunya. Mau memastikan aja Bu terkait tadi kan ketika kita mengikuti kepanitiaan di Mm-mm, program-program prodi gitu ya, khususnya di BEM Kemaba. mm-mm, Nah itu kan ketika pas apa ya, kayak ngusulin proposalnya, nah itu bertanda tangan dari dosen kemahasiswaan juga gitu ya Bu. mm-mm, Apakah dengan itu saja itu sudah cukup untuk laporan ke dosen kemahasiswaan? Sama kalau misalnya contoh ada di antara kita tuh yang dosen PA-nya tuh tanda kutip sulit dihubungi ya Ibu ya. Nah, apakah mm-mm. dengan cara seperti itu dicukupkan gitu atau misalnya ada dengan cara yang lain gitu Ibu? Terima kasih. Oke, pertama, kalau misalkan pengajuan tadi ya, kalau dengan kegiatan misalkan proposal itu tidak bisa dikonversi dengan proposal Aldin. Jadi harus dengan surat keterangan. Jadi kalau Aldin jadi anggota kepanitiaannya, biasanya kan suka dikeluarkan SK-nya kan. Jadi panitia-panitia apanya itu dikeluarkan SK-nya. Nah, si SK-nya itu itu yang jadi buktinya dengan plus nantinya harus punya foto kegiatan gitu ya. Jadi berapa lama waktunya itu kan termaktub dalam proposal. Jadi tidak cukup proposal saja gitu. Justru akan sangat lemah gitu untuk ditolak kalau hanya proposal karena harus ada surat keterangannya SK-nya karena di sini tertulisnya juga adalah SK kegiatannya. Nah, yang kedua, kalau misalkan dosen PA-nya sulit dihubungi, boleh tadi komunikasikan dengan dosen pembina kemahasiswaan atau langsung ke prodi. Kalau misalkan Aldin kesusahan komunikasi dengan dosen PA gitu. Tapi jangan langsung bilang susah, susah tapi belum pernah dihubungi gitu ya. Jadi asumsi saja. Tapi kalau misalkan memang kita sudah mencoba menghubungi atau misalkan berkomunikasi ternyata susah, nah baru boleh ke dosen PK atau ke prodi gitu. Gitu Aldin. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Apa lagi? Ada lagi yang hendak bertanya? Fauzan, silahkan. Ibu izin bertanya ya Bu. Mm-mm, Tadi saya sempat mendengar gitu ya, saya melihat tadi ada book chapter ya. mm-mm. Nah itu saya penasaran tuh Bu. Ya, kenapa? Book Itu chapternya. maksudnya gimana Bu? Tahu book chapter gak? Nggak tahu sih. Ya, jadi book chapter itu teman-teman itu nulis berdasarkan dari hasil penelitian. Jadi berkelompok, misalkan tema tentang kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Ada 10 kelompok yang meneliti tentang kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Nah, hasil penelitiannya itu dituliskan oleh per kelompok, tapi tidak diterbitkan artikel. Hanya mereka mengumpulkan dari 10 kelompok itu dibuatkan bukunya gitu. Jadi buku yang isinya itu adalah hasil-hasil penelitian itu. Nah, itu disebut dengan book chapter gitu. Jadi misalkan ada 200 halaman di 10 kelompok itu gitu ya. Fauzan itu kelompok 5 gitu kan. Fauzan tidak nulis kelompok 1, 2, 3 yang temanya sampai kelompok 10, hanya kelompok 5 aja. Nah, itu yang disebutkan dengan book chapter gitu. Gitu. Oke, Ngerti nggak? terima kasih Bu. Ya. Nanti mungkin ya kan teman-teman semester 3 ya sekarang berarti. Nanti di mata kuliah literasi biasanya itu dijelaskan tentang artikel gitu gimana gitu ya. Kemudian cara submitnya gimana, nulis pendahuluan itu gimana, bagaimana kita menembus Sinta, kemudian nulis buku itu seperti apa, bahasanya, tulisannya, kemudian isinya itu seperti apa. Jadi nanti satu semester juga teman-teman akan dimodalin dulu gitu buat berkarya nanti ke depannya.
Sayanya dosen, berarti nanti sama saya. Itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup? Tidak ada lagi yang bertanya? Baik, ya nanti kita praktekkan saja obrolannya ke dosen PA masing-masing ya teman-teman ketika pas nanti eh, bimbingan, perwalian, sharing. Jadi teman-teman jangan nunggu dibuka dulu oleh dosennya yang takutnya lupa nanti dosennya karena banyak kan apalagi dua kurikulum kan sekarang itu ada yang kakak kelas ya sama teman-teman kemudian ada adik baru gitu ya teman-teman bukan jadi DDMS lagi gitu ya teman-teman udah jadi kakak sekarang udah punya adik di angkatan 2025. Jadi teman-teman responsif aja jadi Pak Bu gitu, saya ini gini gitu. Jadi langsung aja diceritakan, jangan ditunggu dulu gitu. Kok saya tadi ditanya, jangan dulu sampai menunggu ditanya perihal ini. Jadi teman-teman eh, langsung apa ya, langsung bercerita saja gitu dengan sopan tapi ya jangan menyela. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan dengan PA itu lebih intensif gitu. Jadi nanti teman-teman lebih lebih bisa diarahkan gitu. Misalkan ya tadi Fauzan waktu kalau misalkan ada minat di book chapter kayak gitu, nanti bisa diarahkan. Misalkan bisa apa? Atau misalkan ternyata kebetulan si dosennya lagi penelitian atau misalkan punya rancangan penelitian, terus nanti dilibatkan jadi asistensi di masa penelitian dosennya buat tahun depan, misalkan ketika teman-teman di semester 4 gitu. Itu kan bisa gitu. Jadi eh, responsif aja dengan dosen PA-nya nanti. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya akhiri, saya tutup ya. Ya, jadi teman-teman silahkan. Oh, terus satu lagi. Kalau teman-teman nulis artikel, kemudian teman-teman nulis di media massa, tolong emailnya afiliasi UPI Edu. Ya, jadi karena itu kalau teman-temannya student ya, student Edu itu. Jadi itu afiliasinya. Tolong. Jadi kalau misalkan Bu, aduh aku lupa emailnya, inget-inget ya gitu. Karena itu yang harus terafiliasi gitu, terafiliasi UPI Edu karena kan student. Jadi di bawah naungan yang UPI itu ya, teman-teman. Tolong diingat-ingat si emailnya itu dan itu jadi email Kojo teman-teman gitu. Kalau misalkan nanti nulis buku, nulis di media massa atau misalkan ikut conference atau ternyata itu nulis artikel. Baik, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya. Itu teman-teman selamat berlibur. Lumayan ada beberapa waktu untuk mengumpulkan semangatnya kembali di semester 3. Selamat datang di tingkat 2, karena teman-teman sudah selesai menyelesaikan perkuliahannya di tingkat 1. Selamat jadi kakak dan semoga bisa mengayomi adik barunya. Dan selamat menjalani perjalanan akademik dengan poin-poin ini semangat teman-teman tidak bisa menjadi mahasiswa kupu-kupu lagi gitu ya kuliah pulang tapi harus menjadi mahasiswa yang bisa apa ya mengembangkan potensi teman-teman dan bisa menemukan potensinya. Terima kasih jazakumullah khairan kasiron kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.